lagi bersama saya dalam Edukasi Manajemen TV. Saya Daniel Valentine. Saya rekannya Daniel Valentine, Anjaya Suteja. Tapi ngomong-ngomong Hanjaya, kelihatannya kamu sedang gak semangat. Ayo dong semangat. Kita lagi siaran nih. Iya nih Dan, badan gua lemes banget habis party weekend sama temen gua sampai kurang tidur. Oh, itu mah kamu aja yang gak bisa mengatur dan memanajemen waktu. Iya Dan, waduh, harusnya aku bisa mengatur waktu lagi. Tapi tahu gak sih Han, ngomongin soal manajemen, kata manajemen itu punya cerita yang panjang dan selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Wah, gimana dong? Jelasin dong. Tapi sebelum itu kita duduk dulu ya. Manajemen itu menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang juga pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Oh, jadi kalau aku simpulkan, menurut aku sendiri ilmu manajemen adalah suatu tindakan dan mengadilkan dan merencanakan serta mengatur suatu sumber daya baik alam maupun manusia agar dapat mencapai tujuan serta optimal. Iya, dan manajemen itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya manajemen waktu. Kamu harus bisa mengatur waktu kamu agar kamu bisa menjalani aktivitas dengan bijak. Seperti kemarin kamu harus lebih bijak dalam mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Oh begitu, berarti manajemen pikiran dan perasaan termasuk agak. Seperti contoh, aku harus bisa menahan dan mengatur segala hal yang harus aku pikirkan agar bisa mengambil keputusan terbaik. Nah, betul banget. Contoh lainnya itu manajemen keuangan. Dalam merencanakan keuangan seperti menentukan kebutuhan dan keinginan serta menyisihkan untuk menabung dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya. Kalau aku disuruh pulang ke rumah sesuai waktu yang ditentukan orang tua, itu termasuk dalam manajemen keluarga apa bukan, Dan? Ya, itu juga termasuk. Oh, baiklah. Terus manajemen tuh sejak kapan sudah ada sih? Wah, kalau itu aku kurang tahu sih pastinya. Namun yang jelas menurut sumber yang terpercaya, pakar ilmuwan manajemen percaya bahwa manajemen itu sudah ada sejak dari dulu. Bukti dari adanya ilmu manajemen adalah piramida Giza dan gambar-gambar tentang adanya atasan yang sedang menginstruksikan proses pembangunan piramida Giza kepada para tenaga kerjanya. Oke, aku mengerti. Aku bisa ambil kesimpulan dari sini. Para pakar percaya manajemen sudah sejak dulu ada, karena jika tidak ada ilmu manajemen maka pembangunan sejarah yang kokoh tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu bukan? Ya, betul banget. Oh begitu, terima kasih Dan sudah membantu jelasin. Ngomong-ngomong, kita sudah di ujung acara nih. Terima kasih teman-teman sudah menonton acara TV kami. Ya, sampai ketemu minggu depan ya di Sobat Manajemen, hanya di Edukasi Manajemen TV. Dadah. Nah, kembali lagi ke Vale Podcast gua yang ya tempatnya biasa sih, di rumah aja. Baru-baru ini ada satu channel yang bertujuan dan bermimpi untuk mengedukasi tentang manajemen, dan saya sangat tertarik untuk membahas hal tersebut. Nah, saya sudah memanggil pemilik dari Edukasi Manajemen TV, yaitu Sevia. Gimana kabarnya,
Xavier, tapi sebelum itu boleh dong minum dulu. Nih, Minum apa nih? air produksi saya, As. La Mineral. Kita minum dulu. Segar. Boleh sih. Ini tinggal diproduksi aja gitu. Kayaknya bagus gitu brandnya nih. Ya. Gimana kabarnya Pak Xavier? Kabar saya sih baik gitu. Sampai saat ini baik. Saya dengar-dengar Anda membuat channel TV karena ingin mengedukasi masyarakat tentang kehidupan manajemen ya. Kenapa harus manajemen dan kenapa manajemen sepenting itu sampai Anda harus membuat channel TV yang pastinya prosesnya nggak mudah kan Pak Xavier? Jadi gini, dalam kehidupan kita itu selalu kita temui manajemen. Bahkan dalam otak kita itu mengatur yang namanya jutaan sel, mengatur organ-organ kita agar bisa berjalan dengan baik, agar kita organ-organ kita bisa berfungsi dengan baik gitu. Dan itu pentingnya manajemen. Otak kita itu mengatur dan mengendalikan organ-organ kita. Itu kan artinya bahwa ilmu manajemen itu sepenting itu, bahkan ada dalam diri kita sendiri. Jadi bisa dibayangkan gitu bagaimana suatu kehidupan itu tidak ada yang namanya pengendalian, pengaturan, pengorganisasian dalam manajemen gitu. Dan saya gitu mau menjelaskan gitu pengertian secara resminya dari buku yang pernah saya baca, karena saya itu belajar tentang manajemen sampai secara mendalam gitu. Dan menjelaskan menurut para ahli dari buku yang pernah saya baca, menurut George Robert Terry itu pengertian manajemen itu adalah sebuah proses khas terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, pengawasan. Semua itu dicapai itu untuk dilakukan dan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dan kalau menurut yang buku yang pernah saya baca selainnya, menurut pengertian manajemen menurut James F. Stoner itu proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut gitu. Nah, kalau saya mengerti dan saya telah bahwa manajemen itu merupakan satu ilmu yang dimana menggunakan proses pengendalian yang seperti saya tadi katakan, pengendalian, pengaturan, lalu pengorganisasian untuk mendapatkan suatu dengan menggunakan sumber daya yang kita punya gitu. Kita mengerahkan semua sumber daya kita agar tujuan yang kita capai itu dapat tercapai gitu, dapat berjalan dan juga mendapatkan hasil yang maksimal serta efisien. Oke, baik. Baru di awal kita udah belajar banyak ya. Sebelumnya saya mau nanya lagi, ada gak sih dasar-dasar penting dalam manajemen itu sendiri? Dasar-dasar penting dalam ilmu manajemen itu tentu ada gitu kan. Nah bukan sepertinya dalam ilmu yang setelah saya pelajari, dalam perencanaan atau dasar-dasarnya itu ada 4 hal penting. Yang pertama itu ada planning atau perencanaannya, lalu ada pengorganisasian atau organizing, lalu ada pengarahan atau actuating, dan juga pengawasan dan atau controlling. Dan keempatnya ini memegang peran penting, gak bisa dalam satu itu hilang, karena manajemen ini adalah dasarnya untuk menjadikan suatu ilmu manajemen. Jadi 4 ini nggak boleh dihilangkan gitu. Dan saya ingin mau jelasin tentang dari keempat tersebut. Dari pertama kayak perencanaan, yang dimana perencanaan itu merupakan suatu strategi gitu, yang dimana untuk mengatur untuk buat suatu strategi agar dapat dicapai. Lalu ada pengorganisasian yang dimana dilakukan untuk membagi setiap komponennya dalam manajemen sesuai dengan sistemnya agar sistem kerjanya itu dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu ada pengarahan. Dalam pengarahan ini penting karena dalam pengarahan itu kita melakukan pengoperasian yang telah dibagi berdasarkan pengorganisasian agar tujuan dan juga rencana dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada controlling, pengawasan, dilihat gitu. Apakah manajemennya itu berjalan dengan baik, perencanaannya berjalan dengan baik, organisasinya berjalan dengan baik. Jadi controlling itu ingin memastikan tahap akhir dalam manajemen, memastikan bahwa semua itu dapat berjalan dengan baik walaupun situasi dan kondisi tidak terkendali dengan baik. Tidak dapat kita tebak atau tidak dapat kita ketahui secara pasti dalam situasi kehidupan. Seperti itu. Oke, saya belajar banyak hari ini. Saya juga dulu pernah belajar manajemen ya di kuliah. Oh iya, pernah. Kuliah saya itu di Kalbis. Kebetulan itu manajemen juga. Jadi
Saya mau jelasin dikit, mungkin Bapak Xavier bisa teringat kembali gitu waktu Bapak Xavier belajar tentang itu juga, tentang aliran manajemen seperti aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, aliran manajemen modern. Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi 3 golongan yang berbeda, yaitu manajer lini pertama, tingkat paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut manajemen lini garis pertama. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga pada karyawan operasional. Manajer puncak, klasifikasi manajer training pada suatu organisasi. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Betul kan? Iya, saya setuju banget. Dan saat itu manajemen yang telah dikatakan oleh Bapak Valerian nih, itu sebenarnya manajemen yang saat ini kita gunakan atau manajemen modern. Yang dimana saya jelasin ulang gitu, saya ingin menegaskan bahwa manajemen lini itu merupakan manajemen yang seperti contohnya supervisor ya. Kita tahu supervisor atau kayak mandor, atasan para tenaga kerja yang melakukan tenaga operasional. Nah, itu biasanya manajer tingkat bawah atau ini. Nah, ada tingkat menengah. Nah, tingkat menengah ini biasanya untuk mengatur para manajer atau misalkan para supervisor, para mandor ini menengah untuk mengatur manajer-manajernya itu bisa diarahkan agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya secara maksimal. Tapi mereka juga bisa gitu untuk memerintah secara langsung tenaga kerja operasionalnya gitu. Dan biasanya yang kita tahu manajemen puncak itu contoh dalam kehidupan modern, manajemen modern seperti dalam perusahaan itu ada yang namanya kayak CMFO, CEO, founder, yang dimana itu merupakan kepalanya untuk seperti otak kita gitu. Otak kita itu sebagai CEO, jika kita ingin umpamakan gitu. Jadi kayak ada bosnya gitu, kepala dalam tingkat manajemen. Nah, cuman saya mau nambahin lagi nih. Sebenarnya ada yang namanya perkembangan aliran manajemen yang berasal dari aliran pertama ada ilmiah, yang kedua itu ada teori klasik, yang kedua ada hubungan antar manusia atau neoklasik, dan yang terakhir modern yang seperti tadi kita udah jelasin gitu tentang gimana sih modern gitu. Nah, saya mau jelasin di bagian teori perkembangannya itu. Teori perkembangan itu sebenarnya sangat panjang ceritanya. Dan mungkin saya akan menjelaskan di sini. Saya diizinkan ya nih untuk ngejelasin lumayan panjang nih. Takutnya memenuhi durasi podcast nih. Wah, boleh banget. Ngomong sampai berjam-jam juga pasti penonton di podcast ini pasti belajar banyak, daging lah. Iya. Intinya tuh ya dapat ya Iya, dapat ilmunya, ilmu mahal ini. Dalam teori perkembangan manajemen itu sebenarnya menerangkan ilmiah gitu, metode terbaik gimana gitu untuk melakukan suatu penyelesaian masalah gitu. Bagaimana kita mengatur dan mengendalikan suatu jalannya sistem kerja atau pengorganisasian, itu yang ilmiah yang pertama kali dikeluarkan gitu. Teori manajemen ilmiah itu kisaran tahun ditemukannya itu di kisaran tahun 1900 saya lihat datanya terlebih dahulu. Teori ilmiah ini berkembang gitu dari 1870 sampai 1930, dan pada kisaran tahun 1900 sampai 1940 masuk tuh yang teori klasik yang tadi udah jelasin. Tapi sebelumnya tuh ada teori ilmiah dulu. Oh, ada ya. Ya, jadi teori ilmiah itu kisaran teori manajemen ilmiah itu menerangkan secara ilmiah metode terbaik dan melaksanakan tugas apapun gitu untuk menyeleksi, melatih dan memotivasi pekerja. Tujuannya itu untuk sebenarnya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kinerja sistem kerja gitu. Nah, dalam teori ilmiah itu pada yang berkembang pada tahun 1870 sampai 1930 itu ada salah satu teori manajemen ilmiah yang menurut Frederick Winslow Taylor. Ia tuh dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Ditetapkan berbagai prinsip baru yang menggantikan prinsip lama, yaitu trial error. Jadi kayak prinsip yang ilmiah itu trial error. Jadi nyoba sampai akhirnya dia mendapatkan suatu
sistem atau kinerja yang pas sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, akhirnya si Frederick Winston Taylor ini menemukan gitu ada prinsip lama, yaitu prinsip kesimpulannya pada penelitian ini perusahaan itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan dan direncanakan memperhatikan segi teknologi dan manusia, memperhatikan dari segi sumber daya yang benda mati dan juga sumber daya manusia. Jadi karena komponen dalam sumber manajemen itu yang paling pertama itu adalah manusia. Jadi manusia itu harus bisa menggerakkan terlebih dahulu, karena yang mengendalikan, mengorganisasikan dan mengatur itu tentu manusia, gitu kan. Baru yang kedua, bagaimana cara kita mengembangkan teknologinya itu, bagaimana kita memanage teknologinya gitu, yaitu melakukan komponen manajemen ilmiah gitu kan. Nah, lalu berdasarkan buku Scientific of Management itu terdapat prinsip yang dirumuskan oleh si Frederick Taylor ini, yaitu dia ngilangin dulu sistem coba-coba yang dulu setiap kegiatan manajemen. Jadi kayak melakukan suatu sistem coba-coba agar mendapatkan hasil yang terbaik itu harus dihilangin pertama. Yang kedua itu harus memilih pekerjaan terbaik gitu setiap tahunnya, setiap tugas tertentu. Langkah selanjutnya adalah memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Lalu yang ketiga, pekerja itu harus mampu gitu menerapkan ilmu yang sudah diajarin gitu, agar dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan perintah dari manajemen gitu, atau perintah yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut gitu. Lalu yang keempat itu ada antara pimpinan dan juga pekerja harus dapat bekerja sama dengan baik. Namanya manajemen mengorganisir atau mengendalikan itu ada yang perlu namanya keselarasan ya sebenarnya. Harus sesuai gitu agar atasan bilang A, bawahan juga bisa A, agar tujuan dapat tercapai dengan baik gitu. Lalu kita masuk ke dalam teori klasik, itu tadi teori ilmiah yang udah lama gitu. Nah ini kita mulai masuk teori klasik. Saya mau nambahin yang tadi Pak Fal yang udah jelasin gitu. Jadi salah satu teori klasik itu ada namanya Harry Fayol yang tadi saya udah jelasin tentang, dia udah mulai jelasin tentang pengertian manajemen pada tahun 1841 sampai 1925. Fayol ini bilang kalau hal-hal yang sama dan prinsip manajemen tertentu harus dipelajari oleh manajer maupun karyawan gitu. Teknik administrasi sebagai dasar pengelolaan kompleks. Teori Fayol, menurut Fayol itu manajemen itu harus dibagi dalam 5 unsur. Yang pertama itu ada perencanaan, peorganisasian, pemberian perintah, koordinasian dan juga pengawasan. Lalu Fayol ini juga bagi ke enam kegiatan-kegiatannya nih, kegiatan manajemennya, yaitu teknik produksi, manufacturing produk, komersial, ada keuangan, lalu juga keamanan, akuntansi dan juga manajerial gitu. Jadi ada 14 prinsip nih, lumayan banyak gitu, tapi ini penting. 14 prinsip menurut Fayol itu yang satu, division of work, yaitu spesialisasi dalam pekerjaan. Dan adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki passion di bidang yang telah ditentukan, itu sebaiknya diletakkan di situ sumber dayanya agar manajemen dan tujuan bisa dapat tercapai dengan baik. Lalu ada authority and responsibility kalau nggak salah. Ya, setahu saya seperti itu ada kewenangan dan tanggung jawab. Itu dia memberi perintah dan kekuasaan untuk dipatuhi. Wewenang itu dibagi dua. Wewenang yang pertama itu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal itu bersumber dari intelijensi, lalu juga kecerdasan, pengalaman nilai, moral, lalu kesanggupan untuk memimpin. Sementara itu ada wewenang dari perusahaan atau ofisial, itu wewenang resmi yang diterima oleh atasannya berupa tanggung jawab dan juga tugas-tugas fungsi yang harus dikerjakan gitu. Lalu yang ketiga itu disiplin. Tentu kita harus disiplin gitu agar bisa berjalan dengan baik. Kalau nggak disiplin gimana berjalan gitu kan. Lalu yang keempat ada unity of command atau sebutannya kesatuan instruksi. Di setiap bawahan hanya menerima instruksi satu dari atasan. Hal ini menghilangkan saling lempar tanggung jawab. Dengan satunya, jadi kesatuan instruksi itu penting gitu ya. Seperti yang saya bilang, harus ada keselarasan gitu antara manajemen bagian puncak sampai ke bawah, itu harus sama agar bisa menjalankan dan juga mencapai tujuannya dengan baik gitu kan. Yang kelima itu ada unity of direction, kesatuan pengarahan. Pengarahannya juga harus satu gitu, jangan satu pengarahannya berbeda-beda padahal tujuannya adalah sama gitu kan. Tujuannya itu harus diarahkan dengan satu orang yang sama, yaitu ada subordination of individual interest to general interest.
kepentingan seorang itu nggak boleh di atas kepentingan bersama organisasi. Namanya juga organisasi udah memiliki visi dan misi yang sama gitu kan. Kalau misalkan kita mementingkan satu individual kan belum tentu organisasi dan semua bawahannya itu sesuai gitu. Belum tentu semua juga ikut atau setuju dengan yang namanya bosnya atau misalkan kepentingan bosnya gitu kan belum tentu, atau kepentingan salah satu pihak individu kan belum tentu gitu kan. Makanya yang selanjutnya itu ada 7 remuneration atau gaji pegawai merupakan harga servis atau layanan yang diberikan. Jadi harus ada gaji atau payment gitu kepada para pekerja untuk dia dapat dibayar sesuai dengan value-nya gitu. Itu salah satu termasuk dalam ilmu manajemen yang disebutkan. Itu lalu ada 8 centralization atau pemusatan yang mana harus terpusat. Lalu juga ada scalar chain atau garis wewenang, alur komunikasi yang bermula dari kembali kekuasaan terakhir. Lalu 10 itu ada order. Orang tuh harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Lalu yang ke-11 itu ada unit equity atau kesamaan. Persamaan itu perlakuan organisasi kepada pekerja perlu dilakukan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kayak kita tuh harus kalau misalkan kita sebagai manajer atau atasan, kita tuh harus bisa memperlakukan bawahan kita dengan sama gitu. Jangan kita sampai membeda-bedakan karena yang namanya suatu organisasi itu kan perlu namanya super team, perlu sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat berjalan. Jangan sampai karena kita mengemaskan satu orang ini jadi pincang dan nggak bisa mendorong organisasi tersebut untuk maju. Lalu ada stability of tenure of personnel. Itu pekerja memerlukan adaptasi dalam pekerjaan barunya. Seorang pekerja yang sering mengalami perubahan pekerjaan dalam satu organisasi mengalami hambatan karena perlunya proses adaptasi. Hal ini diperlukan hal ini tentu akan menurunkan produksi organisasi. Lalu ada inisiatif atau initiative, itu sebuah bawahan perlu diberikan kekuasaan dan pendapat untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya gitu. Lalu esprit corps, persatuan adalah kelulusan pelaksanaan organisasi yang perlu memiliki kebanggaan dan keharmonisan dan kesetiaan dari anggotanya dan tercermin dalam semangat. Ini kan berarti bahwa manajemen itu nggak semudah itu gitu. Manajemen itu kompleks. Jadi nggak cuma manajemen mau jadi apa gitu, jadi kerja perusahaan gitu, kayak cuma jadi manajer atau nggak sangat selalu begitu, tapi banyak cabangnya. Nah, karena saya udah mulai panjang gitu, perlu kita lanjutin nggak? Kayaknya dari tadi Bapak Sufyan ngomong terus ya. Dan dari podcast kami percaya gitu ya bahwa podcast ini bisa memberikan ilmu yang terbaik dan juga ya bisa diterapkan gitu ya buat mahasiswa-mahasiswa atau semua masyarakat yang menonton video ini gitu. Mungkin ada pesan nggak buat adik-adik kita yang lagi nonton gitu, mungkin mereka mau masuk kerja jadi manajer atau mau masuk jurusan manajemen, ada pesan gak buat mereka? Pesannya ya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, tapi sebenarnya ini cukup simpel. Pesannya itu manajemen itu mengatur ilmu yang bukan sebagai kita harus jadi manajer, kita harus kerja di perusahaan kita. Nah, tapi konsepnya itu lebih bagaimana sih kita mengatur kita kehidupan sendiri, bagaimana kita punya ilmu manage. Bagaimana kita punya ilmu mengendalikan, mengatur, lalu juga mengorganisasikan, menjalankan seperti tadi. Karena dalam kehidupan untuk membuat suatu perubahan, tentu namanya hidup kita selalu berkembang ya. Iya. Untuk melakukan suatu perubahan diperlukan memanage tersebut, perlukan menjalankan, mengorganisasikan, dan juga itu udah dipelajari dalam manajemen. Jadi sebenarnya manajemen itu kalau mau kita lihat secara lebih kompleks lagi, kita mau teliti lebih secara mendalam, bahwa manajemen itu selalu ada. Bahkan saat kita mau ketemuan aja kita perlu manage waktu terlebih dahulu kan. Bangun tidur aja bangun juga. tidur kita itu manage waktu. Kita harus janjian sama dosen, misalkan ada kelas gitu dalam institusi ya, misalkan jam 9 gitu. Itu kita kan ada manage dulu gitu kan. Kita ada perencanaan terlebih dahulu, jam 9 besok kita meeting ya atau Zoom. Itu kan termasuk dalam manajemen. Bahkan artinya kita tahu bahwa manajemen itu ada sampai ke titik terkecil. Jadi manajemen itu titiknya luas.
Jadi kalau kalian berpikir manajemen itu merupakan ilmu yang secara akademistik gitu, mungkin kan membosankan kan ya, orang-orang pada bilang akademistik. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau kita mau berpikir secara kritis, itu adalah manajemen. Jadi manajemen itu cukup mengatur. Jadi kita buat adik-adik yang merasa manajemen itu dasar, enggak gitu. Jadi kalian bisa melihat sebagaimana kritisnya manajemen. Iya sih, sebegitu aja. Oke, kita udah belajar banyak. Terima kasih. Kita tutup podcast kita hari ini ya. 3, 2, 1, close the line.